Tuhan, kami sebentar akan dengarkan nasihat firman-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh bisa memberikan perhatian yang baik, konsentrasi yang baik, sehingga firman Tuhan boleh masuk di ruang hati kami yang terbaik, dan hidup kami pun juga kami bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap terima nasihat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Kita akan belajar firman Tuhan. Buka bersama dengan saya Kejadian pasal yang ke-11. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Perikopnya itu Menara Babel. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Saudara, kalau kita baca ayat ini atau kisah ini, bagaimana dulu manusia yang sudah mulai banyak setelah zaman Nuh dihancurkan, mereka membangun Menara Babel. Nah, di situ terlihat bahwa pada ayat 1, mereka di sana dikatakan satu bahasa, satu logat. Lalu mereka berkumpul bersama. Sepintas kalau kita baca ayat ini, kita pasti akan berpikir, kenapa kok Tuhan serakkan dan kacaukan mereka? Bukankah mereka tidak saling bertengkar? Bukankah mereka saling rukun? Kenapa mesti dikacaukan? Saudara, setelah saya baca ini, saya renungkan, barulah saya sadar, ini adalah rentetan dosa yang semula dari sorga. Dulu Lucifer dilemparkan Tuhan ke bumi karena dia punya dosa, ingin menyamai Allah. Itu sombong, saudara. Begitu dilemparkan ke bumi, lalu dia berusaha mempengaruhi Adam dan Hawa. Dengan cara apa? Membujuk mereka untuk makan pohon, buah yang terlarang itu. Supaya apa? Menyamai Tuhan. Pada waktu kau makan itu, kau akan seperti Tuhan. Ya. Itu sombong. Dan akhirnya apa? Tuhan tendang keluar dua orang ini dari Taman Eden. Nah, ternyata itu diulangi lagi waktu zaman Babel. Orang-orang ini berupaya menyamai Tuhan. Makanya Tuhan serakkan di sana. Ini adalah dosa kesombongan. Saudara, kenapa saya katakan dosa kesombongan ini adalah akar? Karena inilah awal dari semua dosa, Bapak Ibu. Inilah awal dari semua dosa. Bahkan ada orang berkata, inilah ibu dari semua dosa, yaitu kesombongan. Dari dosa inilah akhirnya muncul dosa-dosa yang lain. Ya. Dosa kesombongan ini bisa berakibat fatal, saudara ya. Bisa berdampak kepada banyak hal. Ya, bisa karena kesombongan akhirnya kita bisa menghina orang, membunuh. Lihat Herodes. Herodes itu karena sombong tidak mau disaingi oleh bayi Yesus, dibunuh, saudara. Karena kesombongan akhirnya muncul sifat keras kepala, pemberontakan, karena merasa paling benar. Karena keras kepala akhirnya melawan Tuhan. Nanti bisa lihat selain kasus Menara Babel ini, Raja Usia dalam 2 Tawari 26. Nanti bisa baca satu pasal itu, saudara. Karena sombong, akhirnya dia masuk bait Allah, dia sosok mengatur di sana. Padahal tidak punya hak seorang raja mengatur bait Allah. Ya. Dan karena kesombonganlah, maka orang itu bisa hidup seenaknya, tanpa peduli orang lain, alias egois. Itulah sombong. Saudara, kesombongan ini adalah dosa yang sangat berbahaya. Ya, memang semua dosa itu berbahaya. Tapi bagi saya sombong ini agak sangat lebih berbahaya. Kenapa? Karena kehadirannya tidak dirasakan.
Sekali lagi, kesombongan ini sangat-sangat berbahaya karena kehadirannya tidak dirasakan. Coba saudara saya tanya, ya, apakah sombong itu saudara rasakan? Apakah terasa dosa itu? Atau mungkinlah saudara ditanya, apakah Bapak Ibu sombong? Pasti semua akan menjawab apa? Saya tidak sombong. Ya. Tapi kalau ditanya dosa yang lain, apakah Anda pernah mencuri? Saya pernah mencuri. Apakah pernah berbohong? Pernah. Dosa yang lain itu pernah kita rasakan. Tapi kalau sombong itu nggak ada yang pernah rasakan, saudara. Nah, itu bahayanya. Ya. Nah, saudara contoh aja lah untuk mengecek sebenarnya kita ini sombong apa tidak. Misalnya saudara ketemu sama teman saudara yang punya mobil mewah, lalu dia berkata, mobilku lebih bagus dari mobilmu lo, gitu ya. Kira-kira saudara marah enggak? Kalau saudara marah, berarti kita tuh sombong, saudara. Ya. Saya mau nanya saudara, orang sombong ketemu orang rendah hati, kira-kira gegeran enggak, Bapak Ibu? Tidak. Orang rendah hati, begitu temannya nyombongkan masalah mobilnya ke depan dia, mobilku lebih bagus dari mobilmu loh, orang rendah hati akan berkata, puji Tuhan, aku senang kamu diberkati. Itu rendah hati. Tapi kalau kita marah, berarti apa? Kita merasa tersaingi. Itu sombong, saudara. Nah, yang kayak gini nggak terasa, saudara. Itu nggak terasa. Makanya, saudara, dosa kesombongan ini sangat berbahaya karena tidak dirasakan. Nah, makanya hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu, supaya kita paham seperti apa itu kesombongan dan bagaimana kita harus menyikapinya. Nah, kita masuk yang pertama, ciri orang sombong. Saya temukan hanya ada 5, saudara ya, ciri orang sombong. Yang pertama, sakit hati bila apa yang dilakukan tidak dipuji atau diperhatikan. Sakit hati bila apa yang ia lakukan tidak dipuji atau diperhatikan. Contoh dalam pelayanan, ini paling sering saya dengar. Saya itu Pak sudah banyak berkorban bagi gereja. Saya sudah banyak berkorban untuk tim ini, tapi mereka sedikit pun tidak ada perhatian ke saya. Kesannya memang itu baiklah ya, supaya ada perhatian juga. Tapi maaf saudara, itu sombong. Apalagi dalam pelayanan. Saya punya prinsip kalau kita sebagai pelayan Tuhan, kita lah yang harus berusaha mengerti pelayanan, bukan kita yang dimengerti di pelayanan. Ya. Mari buka sebentar Lukas pasal 17. Lukas pasal 17. Berbeda dengan orang rendah hati. Orang rendah hati dia bekerja, dia melayani untuk Tuhan. Nggak diperhatikan, nggak dipuji, nggak apa-apa. Itu orang rendah hati. Tapi kalau orang sombong, dia sakit hati. Kalau nggak dipuji, nggak diperhatikan, apa yang dia kerjakan. Coba lihat Lukas 17, ayat 7 sampai ayat 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba, yang membajak atau menggembalakan ternaknya baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Di sini Tuhan kasih contoh bahwa seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, terserah apakah itu full-timer atau jemaat yang melayani, kita harus punya prinsip seperti ini. Lihat di sana dikatakan, ada seorang tuan punya hamba. Lalu hamba itu diminta untuk siapkan makanan bagi tuannya. Hamba itu dari ladang, capek. Si tuannya nggak nanya, kamu sudah makan apa belum? Tidak. Tuannya berkata, siapkan makananku. Ya, akhirnya si hamba ini siapkan makanan. Lalu akhirnya setelah disiapkan makanan bagi tuannya, si hamba ini nunggu tuannya selesai makan. Ya. Jadi dia nunggu di situ. Dan si tuan pun tidak nanya dan tidak menyodorkan atau nawarkan makanan kepada si hamba itu. Tidak. Lalu habis itu si hamba itu disuruh kembali membersihkan meja makannya dan disuruh kembali ke ladang. Tanpa boleh mengeluh. Dan Tuhan katakan apa? Demikian jugalah kamu. Saudara, orang kalau rendah hati, dia tahu tugas tanggung jawabnya itu hanya ke Tuhan. Itu orang rendah hati. Tapi kalau orang sombong, dia ingin dihargai. Apa yang dikerjakannya perlu diperhatikan dan perlu dipuji.
itu orang sombong. Sebagai saran untuk kita semua, janganlah cari pujian dari manusia, carilah pujian dari Tuhan. Buka 2 Korintus 10 ayat 18. 2 Korintus 10 ayat yang ke-18. Tuhan kalau memuji seseorang, Tuhan tahu orang itu luar dalamnya hebat. Carilah pujian dari Tuhan, bukan pujian dari manusia. 2 Korintus 10 ayat 18 dikatakan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan puji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi mari saudara, coba cek, apakah selama ini kita sakit hati bila apa yang kita kerjakan tidak dipuji atau tidak diperhatikan? Itu tanda tanya bagi kita semua. Yang kedua, ciri orang sombong adalah suka mengkritik tapi tidak mau dikritik. Suka mengkritik atau menilai orang lain tapi dia sendiri tidak mau dikritik dan tidak mau dinilai dengan cara seperti itu. Mari buka Amsal 11 ayat yang kedua. Amsal pasal 11 ayat yang kedua. Dikatakan di sana, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Ya. Suka mengkritik atau menilai orang lain, tapi dia sendiri tidak mau dikritik dan dia tidak mau dinilai oleh orang lain. Kalau kita bisa mengkritik dan kita pun juga terima dikritik, nah itu bagus. Itu nama gentleman, saudara. Ya. Kita bisa menilai orang dan orang lain pun kita izinkan untuk menilai diri kita, nah itu bagus. Ya, tapi kalau kita hanya bisa mengkritik, menilai orang, sementara kita tidak mau dikritik dan tidak mau dinilai, itu tandanya sombong, saudara. Itu ciri orang sombong yang kedua. Yang ketiga, iri hati. Ciri orang sombong yang ketiga adalah iri hati. Nah, iri hati ini sangat berbahaya, Bapak Ibu. Ya, karena akan mengarah kepada kejahatan. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang masalah Kain dan Habel. Kain dan Habel itu terjadi hal yang kurang baik di antara mereka. Kain akhirnya membunuh Habel karena apa? Karena iri. Terus Saul ingin membunuh Daud. Karena rakyat itu memuji Daud, katanya Daud itu membunuh berlaksa-laksa. Sementara Saul hanya beribu-ribu saja. Sejak itu Saul akhirnya mau membunuh Daud. Ya, itu iri, saudara. Lalu saudara-saudara Yusuf, kakak-kakaknya Yusuf, karena iri, melihat Yakub lebih memperlakukan Yusuf lebih istimewa, mereka berupaya untuk mengusir dan merencanakan pembunuhan bagi Yusuf. Itu direntet ke belakang karena apa? Iri. Dan ternyata iri itu adalah sombong. Kenapa dikatakan iri itu sombong, Bapak Ibu? Iri itu adalah tidak bisa melihat orang lain lebih baik dari dirinya. Itu iri. Tidak bisa melihat orang lain lebih baik dari dirinya. Orang rendah hati lain. Orang rendah hati itu begitu melihat temannya lebih baik, dia senang. Malah dia dukung, itu orang rendah hati. Tapi kalau orang sombong, dia tidak akan membiarkan ada orang lain yang melebihi dirinya. Ya. Dia tidak ingin ada orang lain lebih baik dari dia, lebih bahagia dari dia. Bukankah itu sombong? Itu sombong. Ya. Contoh. Misalkan ada seorang karyawan. Karyawan ini dipanggil bosnya, masuk ke kantor bos. Lalu si bos berkata, kamu sudah setia bekerja di perusahaan ini 10 tahun, nah, mulai bulan depan gajimu dinaikkan 50%. Wah, keluarlah si karyawan ini, saudara, dengan senang sekali. Wah, sampai dia teriak cerita ke teman-temannya, aku dinaikkan 50% loh, wah, senang sekali. Nah, waktu dia cerita begitu, saudara, tiba-tiba ada satu temannya lagi, saudara cerita, aku juga kemarin dipanggil bos, aku dinaikkan gajiku 75%. Nah, si karyawan yang tadi dinaikkan gajinya 50%, tiba-tiba mukanya cemberut, saudara. Mukanya cemberut langsung muram. Ya. Coba, saudara pikir, kira-kira dengan temannya dinaikkan 75%, apakah ada ruginya bagi karyawan yang dinaikkan gajinya 50% ini?
Kan nggak ada. Ya. Lalu kenapa dia cemberut? Itulah sombong. Karena dia tidak bisa melihat orang lain lebih baik dari dirinya. Kalau bisa semua orang itu di bawah saya, itu sombong, saudara. Nah, yang seperti itu nanti kalau dibiarkan bisa mengarah kepada kejahatan. Jadi ciri orang sombong yang ketiga adalah iri hati. Yang keempat, ciri orang sombong adalah sulit menundukkan diri di bawah otoritas. Sulit menundukkan diri di bawah otoritas. Saudara, pernah nggak kita menyadari bahwa dalam hidup kita ini, Tuhan ada tempatkan orang-orang tertentu di atas kita yang harus kita hormati. Ya. Kita punya bos, kita punya pimpinan, kita punya leader. Itu adalah orang-orang yang harus kita hormati, saudara. Orang rendah hati akan sangat gampang tunduk di bawah otoritas orang yang dihormati. Itu orang rendah hati. Tapi kalau orang sombong nggak bisa. Ya. Contoh di Alkitab, saudara ya, istri harus tunduk pada suami. Suami harus tunduk pada Allah. Ya. Anak harus menghormati orang tua. Anak buah harus menghormati majikan. Anggota harus tunduk pada pimpinan. Nah itu bicara otoritas. Nah orang sombong sulit untuk itu, Bapak Ibu. Sulit. Saya makanya kalau konseling ada beberapa jemaat yang pindah-pindah kerja, ya, nggak sampai setahun pindah, nggak sampai setahun pindah begitu. Mereka selalu berkata apa? Nggak cocok, Pak. Nggak cocok, Pak. Saya malah balik bertanya, yang nggak cocok itu kamunya, pimpinannya atau kamunya? Gitu. Ya. Saudara, kalau orang rendah hati, begitu dia masuk satu perusahaan, dan dia menemukan ada bos yang keras di sana, dia pasti akan berdoa, Tuhan, beri aku hikmat, kenapa orang ini dihadirkan dalam hidupku? Orang yang rendah hati pasti akan tahu hidupnya itu tidak ada yang kebetulan. Pasti ada campur tangan Tuhan di sana. Jadi begitu dia berhadapan dengan orang-orang yang keras, pimpinan yang keras, dia pasti tahu, pasti ada maksud Tuhan untuk membentuk karakternya dia lewat orang ini. Itu orang rendah hati. Tapi kalau orang sombong, mana mau tahu? Sulit untuk diatur kalau orang sombong itu, saudara. Ya, makanya ciri orang sombong yang keempat adalah sulit menundukkan diri di bawah otoritas. Saya percaya kita semua masing-masing pasti punya orang-orang tertentu yang ditempatkan Tuhan untuk kita harus hormati. Nah, lakukan itu, saudara. Itu yang keempat. Ciri yang kelima, orang sombong adalah sulit menerima kesalahan dan kekurangan orang lain. Sulit menerima kesalahan dan kekurangan orang lain. Kenapa orang sombong itu sulit menerima kesalahan dan kekurangan orang lain? Saudara, orang sombong itu selalu berpusat kepada gengsinya dia. Berpusat kepada kenyamanannya dia. Berpusat kepada reputasinya dia. Jadi begitu ada kehadiran seseorang dalam hidupnya dia yang mengganggu tanda kutip gengsinya dia, reputasinya dia, nama baik dia berusaha singkirkan. Ya, itu orang sombong. Orang sombong cenderung tidak bisa menerima kelemahan dan kekurangan orang lain. Contoh, saya pernah doakan ada satu bapak, saudara ya, ini udah lama. Belakangan baru saya tahu dia ini orang kaya. Jadi dari keluarga yang kaya di Surabaya. Jadi dia pernah cerita ke kami, itu dia dulu pernah kita doakan pelepasan, terus ketemu lagi setelah beberapa tahun kemudian. Saya ketemu di Kertajaya, dan saya kaget karena dia itu tinggal tulang sama kulit, saudara. Tinggal tulang sama kulit, dan dia sudah seperti kayak hidup dalam kekecewaan yang sangat besar. Nah, saudara tahu kenapa dia seperti itu? Dia bilang begini, Pak, saya ini memang punya kelemahan. Memang dia agak terlambat mental, saudara. Saya punya kelemahan, Pak. Memang tidak sempurna seperti anak-anak yang lain. Keluarga saya itu orang kaya semua. Saya nggak minta harta, Pak. Saya nggak minta apa-apa, enggak. Saya cuma minta tolong hargai saya sebagai anak. Rupanya dia pernah ke rumah orang tuanya, saudara ya. Saya nggak usah sebut daerah mana. Itu dia ketuk-ketuk pintu rumahnya, digedor sampai berhadapan dengan security, diusir keluar. Sampai bapaknya keluar, mengatakan maaf, saudara, kamu ngomong anjing, saudara. Bapak ini bilang gini, saya itu Pak, nggak minta harta ke orang tua saya cuma butuh dipeluk. Saya cuma butuh dielus, saya cuma butuh dirangkul.
Cuma butuh itu, Pak. Dia ngomong itu sampai nangis loh, saudara. Ya. Tapi ternyata saya dikatakan anjing, dikatakan kurang ini. Kalau gitu kenapa saya dilahirkan di bumi ini? Dia keluar dari rumah megah orang tuanya, nangis, saudara. Dan sejak itu dia kepahitan dengan bapaknya, saudara. Saya lihat pelayanan seperti itu, saudara. Saya bilang, kenapa kok ada orang tua yang sombong kayak gitu? Itu sombong namanya, Bapak Ibu. Tidak bisa menerima kelemahan kekurangan orang. Jadi rupanya orang tuanya merasa malu punya anak yang punya kelemahan mental kayak gitu. Jadi kalau ada pertemuan keluarga, kerabat, atau ketemu dengan kolega-kolega, malu dia bawa anaknya ini, saudara. Itu namanya sombong. Tidak mau menerima kesalahan dan kekurangan orang. Saudara, coba kita buka di dalam Matius pasal 18. Nanti saudara bisa baca aja dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Itu bicara tentang seorang raja yang membebaskan ada orang yang berhutang. Gitu. Lalu orang itu senang pulang ketemu temannya yang berhutang. Nah, temannya ini dicekek suruh bayar. Padahal tadi orang itu sudah dimaafkan kelemahan dan kekurangannya oleh si raja, tapi orang ini tidak bisa menerima kelemahan dan kekurangan temannya yang berhutang itu. Makanya pada ayat yang ke-35, coba lihat saudara, Matius 18 ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kita kalau tidak bisa menerima kelemahan dan kekurangan orang, maka jangan salahkan, Tuhan akan bertindak seperti raja dalam konteks firman Tuhan ini. Raja itu membawa laki-laki yang kasar terhadap temannya, ya, lalu dicampakkan ke penjara dan menderita berat di sana. Alkitab katakan, Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi saudara, ciri yang kelima orang yang sombong adalah sulit menerima kesalahan dan kekurangan orang lain. Tapi orang rendah hati pasti akan bisa menerima. Orang rendah hati akan berkata, saya juga punya kelemahan. Kita saling melengkapi. Itu orang rendah hati. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Tadi kita sudah tahu ciri orang sombong. Yang kedua, tingkat kesombongan. Ternyata sombong itu ada tingkatannya, Bapak Ibu. Saya temukan ada 4 tingkat orang sombong. Yang pertama, sikap tubuh merendah, tapi hati meninggi. Sekali lagi, sikap tubuhnya merendah, tapi hatinya meninggi. Buka Lukas 18 ayat 11. Lukas pasal 18. Ayat yang ke-11. Jadi sikap tubuhnya itu merendah, seolah-olah dia baik, tapi hatinya itu meninggi. Lukas 18 ayat 11 dikatakan di sana, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ya. Jadi ini orang Farisi yang berdoa di bait Allah. Nah, berdoa itu kan sikap tubuh yang baik, saudara ya. Karena menghadap Tuhan. Cukai ini. Ya. Itu sombong, saudara. Cuman tidak kelihatan. Ya. Jadi ini tingkat pertama kesombongan, sikap tubuh merendah, tapi hati meninggi. Kalau ini, hanya Tuhan yang tahu. Ya. Yang kedua, mulai bersikap sombong, tapi masih pasif. Di level 2. Mulai bersikap sombong, tapi masih pasif. Ya. Ya, dia mulai kelihatan sombongnya, tapi masih pasif, masih samar-samar. Contoh, ini sebuah kisah aja, saudara ya. Ada perayaan Natal, katakanlah Natal 2019 di satu gereja. Nah, ternyata perayaan Natal ini berhasil luar biasa.
Nah, biasanya kalau perayaan Natal satu gereja berhasil dengan luar biasa, acaranya gegap gempita, disambut dengan antusias dari jemaat. Yang dipuji siapa kira-kira Bapak Ibu dari acara itu? Pasti ketua panitianya, kan begitu. Nah, jadi ketua panitia Natal 2019 itu dapatkan pujian banyak dari gembalanya, terus dari jemaatnya, semualah banyak. Para tamu-tamu undangan memuji, wah ini hebat acara Natalnya, wah luar biasa. Nah, yang dipuji ketua panitia Natal 2019, nah yang tersinggung siapa, saudara? Yang tersinggung adalah ketua panitia Natal sebelum-sebelumnya. Itu tersinggung pasti. Ya. Lalu ada satu acara syukuran, karena acara Natal tersebut sudah dilakukan dengan baik. Nah, acara syukuran ini dikumpulkanlah semua, termasuk ketua panitia Natal pada tahun-tahun sebelumnya. Lalu diberikanlah satu pesan-kesan. Nah, salah satu ketua panitia Natal, yaitu panitia Natal 2018, maju ke depan dan memberikan pesan. Saya bersyukur karena Natal 2019 berjalan dengan luar biasa, spektakuler, dan kami sangat diberkati. Tapi saya lebih bersyukur lagi karena ternyata semua tips-tips dan semua hal-hal yang saya nasihatkan kepada ketua panitia Natal 2019 diterapkan semua dalam acara itu. Kira-kira menurut saudara sombong apa enggak itu, saudara? Itu sombong, saudara. Ya. Seolah-olah dia mengatakan apa? Keberhasilannya panitia Natal 2019 itu juga karena aku, karena ideku, karena tipsku. Nah, ini mulai sombong tapi masih pasif. Itu yang kedua. Level yang ketiga, mulai banggakan diri secara terbuka dan minta dipuji. Mulai banggakan diri secara terbuka dan minta dipuji. Kalau ini sudah mulai terang-terangan. Ini semua karena saya. Langsung dia. Jadi tidak pakai kata-kata samar-samar implisit seperti yang tadi. Tidak, langsung terbuka. Ini semua gara-gara saya. Ini semua karena saya. Kalau tidak karena saya, nggak akan jadi seperti ini. Itu yang ketiga. Level yang keempat, yang paling parah. Minta dipuji, minta dihormati, dan menyingkirkan semua orang yang tidak sepaham dengan dia. Ini yang paling parah. Minta dipuji, minta dihormati, dan menyingkirkan siapapun yang tidak sejalan dengan dia. Ini contohnya di Alkitab adalah Herodes. Ya, begitu dia merasa ada saingan, maka semua bayi Yesus di bumi dibunuh semua, saudara. Ya, dia ingin supaya dia yang jadi raja dan dipuji, dihormati. Tidak ada lagi yang lain. Begitu ada orang-orang yang tidak sejalan dengan dia, maka dia sikat habis. Itu level yang paling parah, saudara. Nah, dari 4 itu, apakah kita ada di sana? Saudara yang tahu. Sekarang kita masuk yang terakhir. Akibat kesombongan. Saya temukan ada 4 akibat kesombongan. Yang pertama adalah pertengkaran. Buka Amsal 13 ayat 10. Amsal 13 ayat yang ke-10. Akibat kesombongan yang pertama adalah pertengkaran. Kenapa bisa bertengkar? Karena merasa diri paling benar. Biasanya orang kalau merasa paling benar, orang lain dipandang pasti salah. Itu susah. Amsal 13 ayat yang ke-10 dikatakan di sana, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Nah, saudara, saya temukan ternyata ini pernah masuk di dalam lingkungan murid-murid Tuhan Yesus. Ternyata murid-murid Tuhan Yesus pernah mengalami ada bibit kesombongan dan mereka bertengkar. Coba kita lihat di dalam Lukas 9 ayat 46. Jadi kita bisa tahu nanti bahwa di mana ada sombong pasti tengkar. Dan orang sombong pasti memang sering bertengkar. Lukas 9 ayat 46 dikatakan di sana. Kalau saudara baca di Alkitab saudara, ya, itu perikopnya apa Bapak Ibu? Judulnya itu siapa yang terbesar di antara para murid. Nah, saya bacakan ayat 46. Maka timbullah
pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Ini kan sombong, saudara. Mereka mulai mencari siapa yang paling hebat di antara mereka. Begitu mereka mulai cari-cari seperti itu, yang terjadi apa? Pertengkaran. Nah, ternyata ini diulang lagi dan terjadi lagi pada waktu Tuhan mau disalib, saudara. Coba buka Lukas 22. Lukas 22 ayat 24. Ini terulang lagi pada saat menjelang Yesus mau disalib. Lukas 22 ayat 24. Dikatakan di sana, perikopnya itu percakapan waktu perjamuan malam. Ayat 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Ya, begitu membicarakan tentang siapa yang paling hebat dari mereka, bertengkar, saudara. Ya. Jadi, saudara, ini akibat kesombongan. Yang pertama adalah pertengkaran. Nah, contoh lain di Alkitab banyak, Bapak Ibu. Ya. Terus yang kedua, akibat daripada kesombongan adalah sulit bertumbuh karena tidak mau terima didikan. Sulit bertumbuh, apalagi secara rohani, karena tidak mau menerima didikan. Buka Nehemia 9 ayat 16. Nehemia 9 ayat yang ke-16. Ini Nehemia mengaku dosa di hadapan Tuhan akibat apa yang nenek moyang mereka lakukan sehingga akhirnya bangsa Israel kena timpa murka dari Tuhan. Kenapa bisa demikian? Nehemia 9 ayat yang ke-16 dikatakan di sana, tetapi mereka, nenek moyang kami itu bertindak angkuh dan bersitegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintahmu. Ya. Ternyata bangsa Israel kenapa sulit diberkati Tuhan? Mereka orang-orang sombong. Akibat kesombongan itu mereka sulit tunduk kepada perintah Tuhan. Jadi dampak dari kesombongan yang kedua adalah sulit bertumbuh karena tidak mau menerima didikan. Saya pernah terima telepon, ada ibu-ibu mau konseling. Ini sebelum zaman masa pandemi, saudara. Dia bilang, Pak Nason, saya mau konseling ke Bapak. Gitu. Saya bilang, sebentar Bu, ya, ini masih banyak yang harus saya ini. Tolong Pak, atur waktunya Pak, secepatnya. Soalnya saya sudah jenuh, saya sudah konseling ada ke-9 hamba Tuhan. Saya belum menemukan jawaban. Saya waktu terima telepon tuh mikir, saudara, 9 hamba Tuhan? Berarti nanti saya yang ke-10 lah berarti. Dan pertanyaannya, masa 9 hamba Tuhan itu satu pun tidak ada yang kena nasihatnya ke ibu ini? Ya. Akhirnya saya atur waktu untuk ibu ini. Ya. Nah, waktu jumpa saudara, biasanya kan kita hamba Tuhan, kalau nangani konseling, hamba Tuhan itu, kita hamba Tuhan pasti akan diam dulu untuk dengar jemaat itu cerita. Biasanya saya diam itu hanya 10 menit, 15 menit lah. Karena orang itu ceritakan masalah. Nah, ibu ini cerita hampir 1 jam, saudara. 1 jam dan saya belum ngomong, saudara. Dia cerita, saya gitu-gitu loh, Pak, gitu. Saya sampai lihat jam, saudara, kapan saya masuk ini? Dia cerita semua cerita. Nah, begitu dia tarik napas dikit, baru saya masuk, saudara. Gini loh, Bu, gini. Nah, saya baru ngomong sebentar, langsung dia, oh, tapi gini. Akhirnya saya baru ngerti, oh, kenapa 9 hamba Tuhan itu nggak mempan di orang ini? Karena ternyata dia itu ingin didengarkan. Ya. Jadi nggak perlu mendengarkan nasihat hamba Tuhan. Yang kayak gini sombong, saudara. Makanya tidak heran dia pindah-pindah gereja, pindah-pindah persekutuan doa, pindah-pindah hamba Tuhan, dan sulit bertumbuh. Karena tidak mau menerima didikan. Orang rendah hati itu akan dengarkan nasihat. Koreksi diri, nah itu rendah hati. Tapi orang sombong apa? Kamu yang dengerin saya. Ya susah kayak gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi ini dampak yang kedua dari kesombongan adalah sulit bertumbuh karena tidak mau menerima didikan. Yang keempat, dampak dari kesombongan, ketiga, dampak kesombongan adalah mudah jatuh dan hancur. Amsal 18 ayat 12. Amsal 18
ayat 12. Amsal 18 ayat 12 dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, saudara nanti bisa baca dalam Kisah Rasul 12 ayat 20 sampai 23. Itu Herodes pernah sombong lalu Tuhan tampar, saudara. Malaikat Tuhan tampar dan dia mati. Nanti bisa baca Kisah Rasul 12 itu. Itu karena apa? Karena kesombongan. Orang sombong pasti akan hancur. Ya. Saya dulu pernah dengar kesaksian ada teman saya. Jadi teman saya ini ketua persekutuan doa. Nah, satu saat salah satu pengurus mereka ini sudah nggak hadir di persekutuan doa ada hampir setahun. Lalu akhirnya oleh kesepakatan pengurus mereka kunjungan lah. Nah, waktu kunjungan saudara, ternyata orang ini bukannya sakit, sehat kok. Cuman memang dia lebih diberkati daripada sebelumnya. Rumahnya direnovasi lagi tingkat saudara ya. Nah, teman-temannya kasih saran begini. Kamu kalau sudah diberkati begini, makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan sampai enggak ke gereja. Gitu ya. Lalu orang ini jawab, aku lagi repot, lagi sibuk. Ya, aku banyak kerjaan. Nah, terus teman-teman yang lain berkata, ya kita kan juga kerja juga. Kita kan tahu lah ya, kita ngatur waktu lah. Kamu atur waktu lah supaya bisa gabung pelayanan. Nah, diomongin begitu, yang sana marah. Lalu berkata, udah nggak usah khotbah saya, aku tahu kok firman Tuhan. Sementara ini memang aku sibuk, nggak bisa. Udah gini sajalah, aku titip salam sama Yesus. Coba, aku titip salam sama Yesus. Itu sombong sebenarnya. Terus akhirnya teman saya ini yang cerita ke saya berkata, Pak, begitu saya dengar dia ngomong begitu, udah saya langsung bawa teman-teman pulang. Kita nggak mau berhadapan dengan orang sombong. Saudara tahu, 2 minggu kemudian ini orang jatuh dari tangga, saudara, yang sombong ini. Dia lagi renovasi rumah, lagi perhatikan tukang-tukang, tiba-tiba dia nggak lihat di belakang ada tangga, saudara, jatuh dari lantai 2 dan kepalanya duluan hantam lantai, saudara. Dibawa ke rumah sakit, mati di jalan. Itu orang sombong. Jadi orang sombong akan mengalami kehancuran. Ya, makanya saudara jauhkan daripada kita sifat sombong ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, dampak dari kesombongan adalah Tuhan memandang rendah orang sombong dan menimpakan murka padanya. Tuhan memandang rendah orang sombong dan menimpakan murka kepadanya. 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-5. Dikatakan di sana, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-5, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Alkitab banyak mencatat, orang-orang yang sombong pasti akan berurusan dengan murka Tuhan. Jadi makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya jangan sampai kita kena dosa ini. Karena dosa ini sangat berbahaya. Ya. Jadi kita tadi sudah tahu, ciri orang sombong itu bagaimana. Kita sudah tahu tingkat kesombongan itu ada 4, lalu akibat kesombongan tadi kita sudah tahu. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan.